Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman tahu tentang diabetes mellitus? Ya tahu ya. Jadi diabetes mellitus ataupun gula darah tinggi, ya penyakit gula darah tinggi ini bisa menyerang siapa saja. Nah, cara terbaik supaya kita tidak terkena diabetes mellitus adalah dengan cara dicegah, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, pada video kali ini kita akan membahas cara mudah mencegah diabetes mellitus ataupun penyakit gula darah tinggi, atau orang bisa juga menyebutnya dengan penyakit kencing manis. Nah, jadi ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan ya untuk mencegah supaya tidak terkena diabetes mellitus. Yang pertama adalah menjaga berat badan ideal. Nah, jadi cara ini adalah dengan kita tetap menjaga berat badannya tidak berlebihan ya, agar berat badan kita tidak obesitas. Kenapa begitu, Dok? Karena orang obesitas itu merupakan faktor risiko terkena diabetes mellitus. Orang obesitas itu memungkinkan untuk terjadi resistensi insulin. Nah, kalau seandainya resistensi insulin, ya berarti teman-teman ya bakal terkena diabetes mellitus. Ya, jadi gitu ya. Jadi ketika teman-teman berat badannya obesitas, ya sebaiknya diturunkan ataupun diet ya, diet dengan cara yang sehat. Ingat, diet dengan cara yang sehat bukan diet ekstrim. Untuk diet ini tujuannya agar sehat, bukan cari penyakit. Nah, cara mengetahui teman-teman berat badan ideal atau tidak ya, hitung indeks massa tubuh. Caranya bagaimana ada di video saya, tinggal ketik saja, atau teman-teman bisa melihat di Google ataupun di YouTube. Yang kedua, makan dengan gizi seimbang. Nah, teman-teman ya mungkin masih banyak yang suka makan yang kemasan ya, cepat saji ya, siap saji ya, makan yang terlalu asin, makan kue-kue yang terlalu manis, makan permen ya, ataupun makanan yang tidak sehat lainnya. Nah, jadi teman-teman ya, salah satu cara kita untuk mencegah supaya tidak terkena diabetes mellitus ya, hindari makanan-makanan tersebut. Ya paling tidak konsumsinya jangan berlebihan. Nah, kalau seandainya teman-teman mengkonsumsi karbohidrat, pilihlah karbohidrat kompleks ya, bisa roti gandum, ya beras merah, ya kemudian protein, ya bisa ikan, bisa telur, putih telur ya, bisa daging tanpa lemak. Kemudian cara pengolahannya juga harus sehat. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin makan lemak sehat, ya pilihlah misalkan buah alpukat, minyak zaitun ya, ikan juga. Nah, kemudian untuk vitamin dan mineral, teman-teman makan sayur dan buah. Jangan lupa untuk mencukupi kebutuhan air putih juga. Yang ketiga, perhatikan asupan karbohidrat. Nah, teman-teman ya harus memperhatikan asupan karbohidrat. Jadi pilihlah karbohidrat yang kompleks, ataupun teman-teman bisa mengkonsumsi makanan dengan indeks glikemik yang rendah. Nah, indeks glikemik yang rendah ini memungkinkan teman-teman itu merasa kenyang, ya kemudian gula darah tidak melonjak naik tiba-tiba, ya bertahan lama di perut. Kalau seandainya indeks glikemik yang tinggi ini menyebabkan teman-teman cepat lapar, ya ingin makan terus, ya gula darah melonjak naik bisa tiba-tiba. Nah, kemudian juga teman-teman dalam mengkonsumsi karbohidrat jangan terlalu berlebihan. Kalau berlebihan kalorinya tinggi, ya kalau seandainya kalori tinggi bisa menyebabkan teman-teman obesitas. Nah, obesitas tadi kan merupakan faktor risiko untuk terkena diabetes, jadi juga harus hati-hati. Yang keempat, porsi makan. Nah, jadi teman-teman porsi makan ini jangan banyak-banyak, jangan berlebihan. Kalau berlebihan bisa obesitas, berat badan naik, akhirnya faktor risiko juga terkena diabetes ya. Teman-teman bisa menggunakan piring kecil, kalau perlu piring yang ada tandanya ya, nah karbohidratnya bagaimana, proteinnya bagaimana, sayurnya bagaimana ya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan piring tersebut, atau kalau tidak teman-teman gunakan piring kecil saja. Jadi kalau seandainya ngambil makan kan tidak terlalu banyak. Yang kelima, tingkatkan aktivitas fisik. Nah, teman-teman ya harus meningkatkan aktivitas fisiknya, jangan mager, jangan malas-malasan, jangan banyak baring ya, ataupun melakukan kegiatan yang monoton.
Nah, jadi tingkatkan aktivitas fisik, misalkan teman-teman berjalan, ya naik turun tangga, ataupun membersihkan rumah, ya membersihkan perkarangan, ya nyapu ataupun sebagainya. Nah, ini sangat bagus ya. Pertama, membakar kalori. Yang kedua, membuat tubuh lebih aktif ya. Kemudian meningkatkan respon insulin, membantu mendorong proses penyimpanan glukosa ya itu di otot. Nah, jadi jangan malas-malas ya. Yang keenam, rutin olahraga. Nah, kalau tadi kita meningkatkan aktivitas fisik karena kegiatan kita sehari-hari, ini beda cerita lagi ya. Kita olahraga ya minimal 30 menit ya, kalau bisa 5 kali dalam 1 minggu. Nah, teman-teman ya, melakukan olahraga, lakukanlah olahraga yang teman-teman sukai ya. Kalau bisa jangan yang membuat teman-teman cedera ya. Kalau cedera nanti cuma 1 kali olahraga terus gak olahraga lagi. Jadi lakukanlah olahraga yang teman-teman sukai ya, ataupun misalkan untuk wanita bisa senam ya, bisa aerobik ya, ataupun melakukan olahraga yang lain yang teman-teman sukai. Nah, ini akan membakar kalori ya, meningkatkan metabolisme. Nah, itu bagus ya untuk mencegah diabetes mellitus ya, meningkatkan respon insulin, tubuh terhadap insulin ya, kemudian memakai gula darah ya untuk menjadikan energi, merespon tubuh supaya glukosanya disimpan di otot. Nah, ini merupakan cara untuk mencegah teman-teman terkena diabetes. Yang ketujuh, berhenti merokok. Nah, jadi teman-teman ya, baik perokok aktif, perokok pasif, ini juga harus ya. Perokok aktif itu yang orang merokok secara langsung, sedangkan perokok pasif itu orang yang menghirup asap rokok. Ngerokok enggak, dia menghirup tapi kena juga. Nah, diabetes mellitus ya tipe 2 ini banyak dialami oleh orang yang merokok. Nah, jadi memang rokok ini tidak baik untuk kesehatan ya, sebaiknya teman-teman hindari. Yang ke-8, hindari makanan manis. Nah, jadi teman-teman harus menghindari makanan manis ya, kue ya, roti ataupun kue coklat ataupun sebagainya, ataupun minuman yang teman-teman tambahkan gula tambahan, pemanis buatan ya. Ini harus dihindari. Karena ini bisa menyebabkan teman-teman naiknya berat badan. Ya, berat badan naik itu faktor risiko terkena diabetes. Kemudian juga kalau seandainya teman-teman mengkonsumsi makanan manis ya, ini bisa membuat gula darah melonjak naik. Ya, jadi memang konsumsilah makanan yang rendah kalori ya, karbohidrat kompleks, ataupun yang tadi yang saya jelaskan tadi ya, makanan dengan gizi seimbang. Jadi kurangi ngemil-ngemil ya, apalagi kalau wanita kan kalau bad mood atau moodnya jelek biasanya makan ya, ngemil makanan yang tinggi kalori ataupun manis. Nah, ini bahaya nih. Yang ke-9, cukupi kebutuhan air putih. Daripada teman-teman mengkonsumsi minuman yang tidak sehat, minuman beralkohol, minuman kemasan ya, atau minuman manis kemasan juga, ataupun minuman kemasan lainnya, kemudian jus kemasan, ya lebih baik teman-teman mengkonsumsi air putih ya, cukupi kebutuhannya. Ataupun teman-teman bisa membawa botol sendiri kemana-mana ya, diisi air putih ya, ditaruh di tas, jadi kalau haus tinggal minum ya, daripada teman-teman nanti mampir ke toko beli teh kemasan, beli kopi kemasan ya, itu kurang bagus. Jadi bagusnya air putih. Dok, berarti minum jus nggak boleh? Boleh ya, kalau bisa jus alami tanpa teman-teman tambahkan gula tambahan ya, pemanis tambahan ataupun susu kental tambahan. Jadi benar-benar buah murni, itu jauh lebih bagus. Nah, teman-teman ya, cara mencegah diabetes itu tadi sudah saya jelaskan. Kalau ada tambahan silakan ditulis di kolom komentar. Dok, kapan kita mulai melakukan kegiatan pencegahan ini? Ya, sedini mungkin ya, kalau bisa setelah teman-teman menonton video ini ya, teman-teman sampaikan ke orang-orang biar kita cegah sedini mungkin ya, semoga kita tidak terkena. Yang penting kita sudah berusaha ya. Oke teman-teman, semoga selalu dalam keadaan sehat, amin. Semoga yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan, amin. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.